Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan juga ada yang bertanya, Bang, dalam speeches pertemuan Magnus dengan Hans, apakah Hans Niemann pernah mengalahkan Magnus Carlsen? Tentu saja teman-teman, dari poin 17,5, 12,5, kita lihat pada sesi 3+1, 4 versus 4. Artinya apa? Hans Niemann tentunya dapat mengimbangi Magnus Carlsen pada format 3+1. Artinya Magnus Carlsen mengalahkan Niemann, Niemann juga mengalahkan Magnus Carlsen. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu partai menarik dari Hans Niemann mengalahkan Magnus Carlsen pada game yang ke-10. Langsung kita ke permainan. Hans Niemann putih mengawali langkah dengan pion ke 4, direspon oleh Magnus Carlsen pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4 sehingga di papan pembukaan Itali. Magnus Carlsen merespon dengan main lane gajah ke C5, Guccio piano, dan pion ke D3. Dilanjutkan kuda ke F6 saat ini mempersiapkan rokade ke depan, C3 terlebih dahulu tentunya. Pada pembukaan Itali ke depan juga mensupport pion melaju, membuka ruang bagi gajah. Pion ke D6 mengaktifkan juga gajah, mempersolid pion satu sama lain, rokade pengamanan, dan H6 terlebih dahulu menjaga peta penting G5. Benteng ke E1 dimainkan langsung juga mengancam raja ke depan. A6 terlebih dahulu, di mana dengan lanjutan ke depan mengusir gajah, mempersiapkan mungkin ke depan Fianchetto. Kuda B ke D2, dengan outpost seperti ini dapat ke depan ke F1, manuver ke petak yang lebih aktif, dan bahkan ke depan mensupport gajah, atau bahkan ke depan memundurkan, menempatkan kuda di petak C4. Cukup banyak ide tentunya pada pembukaan Itali variasi seperti ini, dan ini pun masih bagian dari teori. Rokade pengamanan juga dari hitam, kuda ke F1 fokus rencana, dan gajah ke A7 langsung mundur mempertahankan diagonal. Kuda ke G3 sebagai defender kita lihat begitu solid, kuda F3 dan juga G3. Ini juga cukup sering setup yang dimainkan dengan lanjutan ke depan pion dapat melaju. Benteng ke E8, maka gajah ke D2 saat ini. Gajah ke E6 menawarkan gajah, dan di sini pun langsung disepakati oleh Hans Niemann. Ya, gajah mukul gajah, benteng dibuat menerima, dan pion ke C4 saat ini, di mana ke depan juga mengaktifkan teman-teman, atau bahkan ke depan mungkin untuk mereposisi kuda untuk menempatkan di sentral peta penting D5. Saat ini ditawarkan juga teman-teman kuda ke D7 terlebih dahulu, manuver ke depan untuk mengancam pion. B4 mencegah hal tersebut terjadi. Kuda ke D4 menawarkan kuda. Lagi-lagi simplifikasi pun disepakati teman-teman. Kuda mukul kuda, gajah menerima mengancam juga benteng. Benteng ke B1 dan B5 selain juga menghentikan teman-teman di sini benteng ke B1 mensupport ke depan, menghentikan juga menawarkan. Di sini kuda ke F5 di mana kuda menempatkan dirinya di petak strategis teman-teman, petak terbaiknya dengan lanjutan ke depan menteri dapat untuk membantu melakukan skakmat di petak G7. C5 direspon, lagi-lagi menawarkan A4 teman-teman. Di sini juga kita lihat dari sayap menteri di attack. Pion B menerima pion C, pion D menerima tentunya, pion C menerima pion B, gajah menerima, di mana juga dua kali menekan pion ke depan. Gajah ke C5 menawarkan, simplifikasi lagi-lagi disepakati oleh Hans Niemann, gajah mukul gajah, kuda menerima juga mengancam pion ke depan, mensupport juga saat ini membuka bahwa menteri dan benteng juga mensupport pion dari ancaman menteri dan kuda. A5 saat ini berlanjut dan diterima pengorbanan ini teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini bahwa G6 adalah sebuah pilihan terbaik, memang terlihat memberikan pion, tetapi intinya raja berpindah, kuda ke G4 menghalangi menteri ke depan. Kita akan melihat bedanya, barulah menteri dapat menerima pion, dan ini pun komplit sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika terlebih dahulu dimainkan menteri menerima pion A5, maka menteri ke G4 ancaman skakmat, dan di sini benteng ke G6. Karena seperti ini bedanya di mana ketika dilakukan G6, kuda menerima pion skak, raja berpindah, kuda bisa kembali teman-teman. Karena di sini pion sedang dipin, sudah ada menteri di petak G4, raja ke F8, maka menteri ke H3 mengorbankan apabila diterima ke depan. Masalahnya skak, benteng tumbang. Oke, raja ke G8, maka kuda melakukan skak, raja berpindah, kuda bisa menerima pion teman-teman. Terlihat dikorbankan apabila diterima sangat berbahaya. Menteri melakukan skak, raja ke F6, benteng ke E3, ancaman skakmat ke depan beberapa langkah. Di sini pun putih menang telak.
Dan oleh sebab itulah kita kembali teman-teman masih dicoba benteng KG6 kembali mengancam menteri. Oleh sebab itulah di sini keunggulan karena memberikan akses kuda ke E7 skak waktu yang sama mengancam benteng. Kuda menerima benteng, pion menerima, memang di sini pion menjadi pelindung teman-teman. Kita akan melihat bagaimana ke depan Hans Neumann memanfaatkan kualitasnya yang lebih baik. Benteng bersaing dengan kuda. Menteri ke D1 saat ini langsung mundur mengancam pion. Menteri ke C7, lagi-lagi sentralisasi kita lihat. Menteri ke D5, inilah timeline teman-teman bagaimana kuatnya sentralisasi menteri. Benteng ke F8 saat ini, maka benteng ke D1 menekan, benteng ke F6, di sini H4 inisiatif untuk membongkar dari sayap raja dan A5 dimainkan. Memang sangat sulit, di sini juga tidak langsung ditemukan menteri menguasai baris ke-8, tetapi benteng ke B5. Sejatinya teman-teman di dalam posisi bahwa menteri ke A7 terlebih dahulu, lalu mensupport pion, mencegah menteri ke depan adalah pilihan. Menteri ke C6 misalkan menekan ke depan, di sini kuda bisa menerima teman-teman. Dan pion wajib melaju apabila diterima pengorbanan kuda ini, membuka juga mengancam skak, raja berpindah, benteng mengancam menteri. Kalau tidak ancaman skakmat ke depan, di sini pun justru hitam lebih baik. Kita kembali Magnus Carlsen langsung juga A5, maka benteng ke B5, A4 untuk promosi, benteng ke B1, dan A3 teman-teman. Magnus Carlsen mencoba untuk mempromosikan pionnya. Sebelumnya memang Magnus Carlsen di dalam posisi benteng ke F8 juga opsi, tetapi karena ia merasa sudah unggul teman-teman, ia mencoba memberikan napas kepada Hans Neumann. Karena apa? Di sini tentunya opsi terbaik langsung juga menguasai baris ke-8. Misalkan benteng mengancam juga pion, maka benteng ke D8 saat ini, benteng ke C6, maka menteri berpindah, benteng ke D1 menekan pion misalkan, menteri bisa juga menerima pion. Pertukaran terjadi teman-teman, kuda juga menerima, dan ini pun sangat komplikatif ke depan. Menteri ke F8 mensupport pion, juga ke depan membawa sehingga ancaman skakmat. Masalahnya kuda juga sebagai pelindung ke depan, benteng ke D8 misalkan, G5 membuka ruang teman-teman, ada potensi ke depan. Ini pun masih sangat komplikatif tentunya. Akan tetapi teman-teman, ketika Magnus Carlsen langsung memberikan juga A3, maka di sini menteri ke A8 langsung ditemukan oleh Hans Neumann. Menteri ke F7, maka benteng ke B8 ancaman skakmat, G4, dan pilihan terbaik H5 teman-teman. Terlihat memberikan pion, G6 dilanjutkan. Karena seperti ini, apabila diterima pion teman-teman, masalahnya tetap keunggulan bagi putih karena melakukan skak, raja berpindah, menteri ke E8 skak. Apabila saat ini raja berpindah teman-teman kemana, tidak ada pilihan tentunya. Di sini benteng wajib menutup, benteng ke F8 mengancam 2 kali, raja berpindah, maka menteri melakukan skak saat ini. Menteri menerima pion skak, waktu yang sama mengancam juga kuda teman-teman. Jelas unggul satu perwira cukup mudah ke depan dalam skala Grandmaster memenangkan permainan. Dan kita kembali teman-teman, G6 masih dicoba, maka dilakukan skak, raja berpindah, benteng ke B8 saat ini ancaman skakmat, menteri menerima pion, akan tetapi simpel teman-teman. Benteng ke G8 skak, di sini juga Magnus Carlsen menyerah karena ia menyadari raja berpindah, menteri ke E8 adalah skakmat. Dan inilah partai ke-10 kemenangan Hans Neumann menghadapi Magnus Carlsen. Dan adapun tingkat akurasi ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa Hans Neumann 90,7% dan Magnus Carlsen 78,2%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya menunjukkan kemenangan Hans Neumann menghadapi Magnus Carlsen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.